Shalom, salam sehat. Kita berjumpa lagi untuk bacaan Sekolah Sahabat kita 9 September dengan judul Menaklukkan Kota Surgawi. Penjelasannya, perkembangan logis dari ide-ide kunci dalam Ibrani 4 menjadi sangat jelas ketika membaca Ibrani 4 ayat 8-11. Yosua tidak memberi Israel istirahat. Konsekuensinya, karena Allah bukan pembohong, pasti ada istirahat lain yang tersisa bagi umat Allah. Kelompok ini bukan hanya terdiri dari orang-orang percaya Yahudi. Itu mencakup semua orang yang telah menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka. Bacalah Galatia 3 ayat 26-29 dan catat karakteristik dari umat perjanjian Allah pasca salib. Apa artinya bahwa tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan dalam konteks yang Paulus tuliskan? Dalam ayat-ayat tersebut, memberitahu kepada kita bahwa Tuhan kita mengasihi semua orang tanpa melihat latar belakang suku, gender, ataupun yang lainnya. Semua umat manusia mendapatkan hak untuk menjadi anak-anak Allah melalui iman kepada Kristus. Itulah yang Paulus ingin sampaikan. Kadang-kadang Ibrani 4 telah digunakan untuk menekankan pemeliharaan hari Sabat hari ke-7, sementara yang lain telah menggunakannya untuk menantang keabsahan dari perhentian Sabat ini. Mengingat fakta bahwa ada istirahat atau akhir zaman yang lain. Tidak ada formasi yang mencerminkan ayat Alkitab dengan baik. Sebagai gantinya, ayat ini menyarankan bahwa fokus akhir zaman pada istirahat khusus Allah telah hadir sejak penciptaan dan bahwa perayaan istirahat Sabat menawarkan sedikit cita rasa mingguan dari istirahat akhir zaman itu. Memang bagi orang Yahudi, Sabat dipahami sebagai pendahulu kecil dari olam haba atau dunia yang akan datang. Istirahat seperti Sabat yang tetap bagi umat Allah menggemakan istirahat Allah pada Sabat pertama dalam sejarah bumi. Berarti bahwa kita dapat berhenti dari pekerjaan kita sendiri dan percaya padanya untuk memenuhi janji keselamatannya bagi kita. Bertentangan dengan argumen beberapa penafsir, konteksnya tidak mendukung saran bahwa perintah Sabat telah digenapi dalam istirahat keselamatan yang dibawa Kristus, sehingga tidak perlu bagi orang Kristen untuk menurutinya. Istirahat terakhir yang dijanjikan kepada kita melalui apa yang telah dilakukan Kristus bagi kita tidak menggantikan Sabat hari ke-7 Alkitabiah. Sebaliknya, itu meninggikannya. Di dunia yang sangat menghargai orang-orang yang sukses atas usaha sendiri, kerja keras, dan orang yang rajin dan giat, istirahat di dalam Yesus dan percaya bahwa kasih karunia-Nya cukup untuk menyelamatkan dan mengubah kita benar-benar berlawanan dengan budaya. Bagaimana Anda dapat menolong orang lain menemukan istirahat dalam Yesus ketika mereka berpikir bahwa dosa-dosa mereka terlalu memilukan, bahwa hati mereka tidak dapat diubahkan, dan bahwa kasus mereka benar-benar tanpa harapan? Apa ayat-ayat Alkitab yang akan Anda bagikan kepada mereka? Tentunya kita perlu memberikan pengaruh yang kuat kepada orang-orang seperti ini. Pengaruh kita harus menjadi hal yang positif bagi orang-orang tersebut. Kita dapat memberikan contoh peristiwa di dalam Alkitab, sebagaimana Saulus diubahkan menjadi sosok yang baru, yaitu Paulus. Kehidupannya benar-benar berubah ketika ia mau digunakan Tuhan dalam pekerjaannya. Satu ayat yang dapat mengubahkan kita semua terdapat dalam Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ayat ini merupakan janji Tuhan bagi semua kita, baik kita yang memiliki masa lalu yang kelam, ataupun mungkin merasa tidak layak datang ke hadapan Tuhan. Ketika kita masih diberikan nafas dan kesempatan, mari kita raih janji Tuhan tersebut dan kita datang lebih dekat lagi kepadanya.
Demikianlah bacaan Sekolah Sahabat kita saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, Allah kami yang penuh kasih, Tuhan terus memberikan kepada kami pintu maaf dan juga kesempatan bagi kami untuk mau kembali ke jalan yang benar. Tuhan ingin agar kami semuanya, baik miskin maupun kaya, baik dalam latar belakang yang berbeda, suku, kaum, dan bahasa, tapi Tuhan terus memberikan kepada kami kasih yang sama. Kami pun rindu Tuhan untuk dibaharui dan memiliki hubungan yang lebih karib lagi dengan Engkau. Untuk itu Bapa, kiranya Tuhan berkenan mengampuni setiap dosa pelanggaran kami. Kami ingin memiliki hidup yang baru di dalam Kristus. Ini doa permohonan kami, di dalam nama Yesus kami memohon. Amin.